Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya bergabung di webinar kita malam hari ini, 5 Juni 2020. Saya mute dulu semua ya. Nanti kalau ada yang bertanya baru di-unmute, silakan itu ataupun lewat chat. Nah, malam hari ini sebenarnya temanya itu ada non-farm payroll, ya, jam sebentar lagi rilis, sekitar 5 menit lagi. Sambil malam hari ini kita berdiskusi soal sharing tentang gaya-gaya seorang trader ya, tipe-tipe seorang trader. Ada yang scalping, ada yang intraday ataupun harian, ada yang swing, dan juga ada yang long term. Nah, yang mungkin kalau yang sudah tahu tidak apa-apa mengulas kembali, yang belum tahu ini sangat penting supaya Bapak Ibu bisa menetapkan Bapak Ibu itu gayanya itu yang mana, seperti itu ya. GBP USD terbang terus ya, semalam kita kena SL. Jangan coba untuk sell kalau ada belum, kalau yang pun nge-sell pakai stop loss, jangan nggak pakai stop loss, mati nanti. Ataupun ya pakai MM lah. Nah, 4 menit lagi kita mulai ya. Malam hari ini non-farm payroll-nya itu diprediksi tetap minus sih, tapi menurun dari bulan lalu. Bulan lalu itu berada di angka ya 20.537K, sedangkan malam hari ini hanya di 7.750K. Artinya ada penurunan yang sangat drastis ya. Mungkin ini salah satu nanti secara teori sih seharusnya ini baik ya ke dolarnya. Mungkin ini salah satu nanti acuan penguatan dolarnya kembali, sehingga seperti GBP USD, Euro USD, ya, AUD USD itu bisa reversal dari trend up menjadi trend down, ataupun malah sebagai alasannya ditambah naik lagi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kita prediksi non-farm payroll malam hari ini benar nggak? Bisa nggak turun drastis seperti yang diperkirakan? Nah, seperti biasa, untuk memprediksi non-farm payroll kita membutuhkan data-data tenaga kerja lainnya, itu seperti yang pertama itu ada initial jobless claim. Ya, kita lihat dari per minggunya, grafiknya per minggu itu trend down ya. Ya. Terus menurun dari minggu ke minggunya. Dari minggu ke minggunya terus menurun sehingga minggu terakhir itu berada di 1.877K ya, menurun dari 23 Mei itu berada di 2.123K. Artinya menurun. Intinya kalau jobless claim ini orang-orang yang mengklaim dirinya itu pengangguran, tiap minggunya menurun, berarti ini bagus untuk ekonomi Amerika sana, bagus secara teorinya, dolarnya itu seharusnya menguat seperti itu. Dan kalau kita acu ya, berpatokan dari data ini, jobless claim ini bisa mendorong non-farm payroll malam hari ini berada di angka yang lebih positif lah dibandingkan bulan lalu ya. Jadi kalau dari data ini mendukung non-farm payroll-nya itu lebih ke angka positif seperti itu. Lalu yang kedua, Challenger Job Cut, ini sisa 1 menit lagi ya. Kita lihat Challenger Job Cut bulan hasil rilis terakhir itu menurun drastis juga di angka 397 ya, 16K, menurun setengah. Dari batang candle-nya ini kita udah bisa dari grafiknya ini. Lalu yang terakhir ADP. Ya. ADP juga sama, menurun drastis dari 19.500 menjadi 2.760K. Bisa dipastikan malam hari ini non-farm payroll-nya juga bakalan menurun sih.
Ya, lebih baik dibandingkan bulan lalu. Jadi bisa di perkiraan ini mungkinan bisa, ya. Kemungkinan sesuai dari perkiraan ini, sesuai dengan perkiraan ini. Seperti itu, Pak. Jadi cara saya menganalisa ini udah 30, kita lihat aja. Berkejar-kejaran dengan waktu. Kalau M5 tadi sih nge-buy ya. Kalau yang pakai strategi M5 ya sih nge-buy. Ada yang udah tahu berapa hasil rilisnya? Servernya lambat. Unemployment rate-nya sih bagus ya, menurun nih. Tingkat penganggurannya menurun. Plus ya. Plus. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Seharusnya dolarnya menguat. Ya. Dolarnya menguat. Mudah-mudahan ada momen kita untuk nge-sell. Dari minus menjadi plus, ini perubahannya cukup signifikan, ya. Ya. Saya rasa sih dolarnya bakalan menguat nih malam hari ini. Gold seharusnya terjun. Ya. Kita bisa tunggu setengah jam ataupun 15 menit setelah data. Nah, sekarang kita set up bagaimana kita entry nanti ya. Mantap oilnya terus menanjak sesuai perkiraan kita 42 tuh minimal. Pertama untuk gold, cuman gold ini saya nggak jadi pilihan saya, resikonya lumayan gimana gitu Pak. Cuman kalau untuk yang pencinta gold, ya, kalau nanti candlenya itu mampu break 1689 support ini break dengan power bisa spekulasi sell, ya. Walaupun kalau mau scalping bisa ke M15, kita lihat di sini ada momen nggak. Belum juga. Takutnya harga koreksi kan. Ya. Jadi wait and see aja dulu Pak untuk gold. Ya. Untuk gold wait and see aja dulu, jangan gegabah juga, jangan melihat karena di sini warna hijau bagus sekali, dolar menguat, langsung hajar sell. Kalau sesuai dengan strategi Bapak, ya risk dan rewardnya sesuai, silakan nggak masalah. Yang nggak boleh itu hanya berpacuan kepada ini aja, ya. Tiada alasan lain, tiada ilmu lain, langsung hajar buy. Ini USD Kanada ya di hari Selasa kemarin atau hari Senin kemarin kita ada bikin morning briefing sampai target ini ya. Jadi USD Kanada ini kalau mau spekulasi silakan nge-buy. Dia sudah sampai di support kuat, Pak. Ya. Kita tinggal menunggu aja nih. Menunggu candle-candle patternnya muncul. Ini kalau kita sell sekarang, nge-sell nge-buy sekarang,
ya, buy di support, itu resikonya itu sekitar ya di bawah, harus di spasi, Pak. Ini sekitar 150 poin. Ya. Tipenya itu swing ataupun long ini. Nah, nanti kita bahas. Ini yang sudah di sini kita buat seperti ini, ya. Jadi USD Kanada kita tinggal menunggu candle pattern bullish untuk melakukan aksi buy. Kalau ternyata tidak ada candle pattern bullish ataupun swing low-nya terjadi, malah dia break, jangan juga nge-buy, Pak. Ya. Belum bisa entry juga. Ini kalau mau entry, minimal harga itu harus break ini, Pak. Baru bisa entry sell. Kalau belum break nanti kita jangan sell. Oke, lalu untuk AUD USD sama juga. Harga malah diem, Mbak, ya. Diam di tengah-tengah. Biasanya itu nanti agak malam baru dia bergerak. Oke, oil ke 39 sudah. 2 poin lagi TP. Mudah-mudahan sampai malam hari ini. Baik, karena harganya masih di tengah-tengah ya, kita masuk ke materi dulu, Pak, ya. Jangan juga langsung entry. Webinar Giga Invest, tipe scalping, day trade, swing trade, dan long term dalam trading. Nah, ini tema kita malam hari ini. Ya. Tema kita malam hari ini itu lebih baik yang mana, kan seperti itu. Lebih bagus yang mana, Pak? Scalping apa harian atau swing atau long? Itu banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Ya. XAU turun, USD JPY naik, euro naik. Ya. Yang pertama itu scalping. Definisi scalping kadang-kadang sedikit berbeda, Pak, antara trader satu dengan yang lain. Ya. Ada yang mendefinisikan scalping adalah trading jangka pendek. Ya, di close dalam waktu kurang dari 1 menit misalnya. Ada juga yang mendefinisikan scalping itu trading yang mengambil pips profit beberapa pip aja dengan lot yang besar. Ya, tapi pada umumnya scalping adalah kombinasi antara keduanya, Pak. Biasanya memang untuk mencapai pips kecil diperlukan waktu tidak terlalu lama. Ya, time frame yang digunakan M1, M5 dan M15. Kebanyakan sih di M5, M1, M15 itu scalping semua, Pak, ya. Lebih banyak mana, Pak? Banyak M5, Pak. M5 sama M1 itu paling banyak kalau yang scalping. Ya, jadi tipe-tipe scalping ini mungkin dalam 1 hari itu mungkin dia bisa entry, ya, bisa entry beberapa puluh kali, ya. Terus kita lihat begitu biru sedikit ambil, biru sedikit ambil, close seperti itu. Ini adalah tipe-tipe trader yang scalping, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu selama ini tradingnya seperti itu, ya, itu namanya Bapak itu termasuk salah satu trader yang scalper, ya. Nah, ini artinya scalping. Jadi scalping itu nggak butuh time frame yang besar, H1, M30, H4 itu nggak payah, Pak. Buka aja time frame M5, di situ cari momennya, begitu profit beberapa pip langsung close. Ya.
habis itu masuk lagi. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya di yang scalping ini, ya, mungkin kalau momennya tepat ataupun sudah menguasai strateginya, ya, profitnya itu besar, Pak, dalam waktu yang cepat. Ya, profitnya bisa lebih besar dalam waktu yang cepat. Ya, misalnya dalam 30 menit aja dia mungkin sudah bisa profit 20%, 30%, ataupun bahkan 100%, seperti itu. Apalagi menggunakan lot-lot yang besar. Nah, tetapi kekurangannya di metode scalping ini itu adalah, ya, kita itu kadang-kadang trading ini kan melibatkan emosional, Pak, psikologi. Kadang-kadang kalau kita sudah profit menggunakan strategi yang benar, begitu kena stop loss sekali, kita langsung balas dendam. Ya, karena lotnya besar, begitu entrian kita salah arah, sehingga profit yang sudah dikumpul-kumpul sedikit-sedikit tadi hilang dengan satu posisi yang salah arah, seperti itu. Sehingga psikologi itu terganggu. Ya. Psikologinya bakalan terganggu, Pak. Nah, kalau sudah terganggu, ya udah, Pak. MC itu akan datang. Oke. Itu untuk scalping. Saya tidak berkata scalping ini jelek. Saya tidak juga berkata scalping ini bagus, tergantung pemahaman kita terhadap strategi scalping itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua itu intraday, Pak. Intraday ini adalah trading yang biasanya dibuka ataupun ditutup pada hari yang sama. Yang seperti signal-signal saya itu kan ada, Pak, tipe signal harian, itu namanya intraday. Kita buy misalnya jam 3 siang, nanti jam 5 ataupun malamnya udah clear, kena TP ataupun kena SL, itu namanya harian, ya, tipe-tipe intraday, tipe-tipe trader yang harian. Nah, time frame-nya pun di sini itu M30 dan H1, Pak. Ya. M5 itu untuk scalping. Jadi kalau biasa itu untuk trader-trader yang intraday, dia menggunakan time frame yang M30 dan H1. PIP yang dihasilkan pun dari sekali entry-nya itu antara, ini 5 digit, hitungannya 5 digit, 200 sampai 500 PIP. Jadi kalau Bapak pakai 0,1 sekitar $20 sampai $50. Sedangkan yang scalping tadi itu antara $1 sampai 20 sampai 15-20 dolar, ya. Paling banyak itu $5, $10 udah clear yang scalping. Sedangkan yang harian itu 20 sampai 30-an dolar kalau pakai 0,1, seperti itu. Kelebihan intraday ini adalah harian ini kita tidak perlu menatap monitor, Pak. Nggak harus di depan monitor, ya. Mungkin kita hanya setiap pagi kita buka, membuat trading plan, buy-nya di mana, kita buat menganalisa, ya, lalu kita eksekusi, ya. Lalu kita eksekusi, begitu kena udah selesai, kena TP atau kena SL kita selesai, lanjut lagi besok, seperti itu. Itu kelebihan intraday, Pak. Ya. Lebih santai dibandingkan yang scalping yang terus di depan monitor, seperti itu. Ya. Terus di depan monitor. Sebentar. Sedangkan kelemahan intraday ini adalah, ya, tergantung ke strateginya. Tapi kalau lagi dari sisi psikologinya, intraday ini membuat kita itu menunggu, Pak. Ya. Kalau hari ini nggak ada omongan, tunggu besok. Hari ini nggak ada omongan, tunggu besok. Seperti Bapak Ibu menunggu signal. Ya, dari Senin sampai Rabu tiada signal. Kamis ada signal, kalau Bapak Ibu mengabaikan risk dan reward manajemennya, mungkin kalau kena SL semalam
Wah, ini signal. Udah 3 hari kita tunggu signal nggak ada. Apalagi minggu kemarin loss. Bapak Ibu ikut signal yang semalam hajar lot besar. Ya. Lalu kena stop loss. Bahkan mungkin ada yang MC seperti itu. Lalu kecewa. Nah itu Pak, itu kelemahan menunggu sehingga membuat psikologi kita ini naik turun ya. Sedangkan dari kelemahan strateginya itu tergantung ke strateginya lagi. Ya. Itu tipe-tipenya. Jadi yang sudah kita bahas, yang pertama scalping, yang kedua intraday. Sekarang kita lihat market dulu. Marketnya masih diem. USD Kanada nampak naik. Ya, ini ekornya panjang banget Pak. Nanti kalau jam 8 buat seperti ini. Ya. Ini ekornya panjang banget. Ya tinggal nunggu aja. Gold break ya. Ini nggak tahu nih, ada yang strategi 30 poin, apakah nge-buy tadi? Kalau nge-buy coba kita buka M5-nya. 4 TP nggak? Kayaknya belum sempat TP ya. Ini udah 33 poin. Wow, oilnya sempat ke 3952, hampir ke 40. Ya. Ini saya nahan udah berapa lama, Pak? Nunggu momen yang tepat. Nah, ini salah satu kelemahan trading menggunakan metode breakout ya. Ini breakout support, Pak. Harga udah breakout support, H1-nya bentar lagi closing candle. Kalau dia closing di bawah sini, ya, potensinya itu harga akan lanjut turun. Kelemahannya di mana? Kelemahan menggunakan strategi support resisten klasik di saat tren seperti ini, yang pertama itu adalah resikonya cukup jauh, Pak. Ya, resikonya jauh. Ya. Yang kedua, kita itu berasa entry di ujung. Ya. Ini kalau nge-sell berasa entry nge-sell-nya di bawah banget seperti itu. Kalau buka layar HP ini kita sell-nya tuh di lembah seperti itu. Ya, tapi kalau dia breakout memang signalnya secara strategi support resisten klasik ini nge-sell seperti itu. Bagaimana cara mengantisipasinya kalau harga tidak melanjutkan naik? Kalau candle selanjutnya malah jadi bullish. Ya, ini kan menggunakan time frame H1. Kalau selama 4 atau 5 jam ke depan harga tidak mampu turun kemari, nah, Bapak bisa mengambil keputusan cut loss. Jangan juga tahan sampai kena stop loss. Itu tergantung ke trading plan Bapak Ibu lagi. Ya, andaikan dia breakout kan, kita sell. Kita nunggu 1 jam ke depan harga malah naik ke atas jadi bullish. Ya, nunggu 2 sampai 5 jam ke depan harga masih jadi bullish bermain di area sini. Ya, ataupun malah naik lagi sampai kemari misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil keputusan mau cut loss atau bertahan dengan stop loss dengan harapan harga mungkin akan lanjut turun seperti itu. Ya. Itu kelemahan menggunakan strategi breakout support resisten klasik. Saya mungkin ini nunggu ini ya, nunggu USD Kanada, Pak. Ya. Kita buka M5 sebagai acuan. Ini kalau kita lihat ya. Jadi scalping gitu, Pak. Nah, kalau dia mampu break resisten ini, nanti kita bisa entry.
Kalau kita buka M30-nya ya, ini candlenya sudah menjadi candle bullish. Shadow-nya panjang banget. Jadi kita bisa entry. Waduh, stop loss-nya lupa tadi. Gap-nya sudah tertutupi. Ada yang bertanya, silakan Pak. UJ, USD JPY kita lihat. USD JPY malah, USD JPY naik ya. Kita lihat nih tidak jadi breakout. Ya, pakai M5 strategi 30 tadi udah kena TP nih seharusnya. .85 kena TP ya. Oke. Lanjut ke materi sebentar. Ini dia udah break. Udah higher high ya. Oke, selanjutnya swing. Ya. Trading dengan cara swing pada dasarnya itu menahan posisi trading dalam tempo antara sehari sampai seminggu, Pak. Atau kadang-kadang lebih dari itu. Ya, ini swing ini sering saya gunakan, sering kita bicarakan karena saya juga salah satu tipe trader yang kadang-kadang itu swing ya. Time frame ya, time frame yang digunakan itu H4 dan daily, Pak. Pip yang dihasilkan juga lebih besar, 500 sampai 1000 pip. 0,1 itu $50 sampai $100 ya, ataupun satu lot itu 5 juta sampai 10-an juta. Itu pip yang dihasilkan. Ya. Nah, swing ini kelemahannya sama juga, yaitu menunggunya agak lama, Pak. Kadang-kadang seminggu itu hanya satu kali trading aja. Ya. Kita tahu kelemahan manusia itu adalah pekerjaan yang paling bosan itu adalah menunggu. Nah, ini tergantung kembali lagi ke tradernya masing-masing. Mampu nggak menunggu kan gitu, sabar nggak untuk menunggu. Inilah yang disebut dengan tipe trader yang swing. Jadi satu minggu, beberapa hari gitu, ya, 2 hari, 3 hari, ataupun seminggu. Itu disebut dengan swing. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu ya, biasanya kita akan mengikuti tren. Trennya lebih jelas kalau menggunakan time frame H4. Dan juga kelebihannya juga, kita nggak setiap hari juga melihat monitor. Ada juga tipe-tipe trader kan yang sibuk dengan kerjaannya di luar, nggak bisa lihat chart setiap jam atau setiap hari. Nah, ini salah satu tipe gaya trading yang bisa digunakan, yaitu menjadi trader swing. Ya, dalam satu minggu itu kita cukup satu kali aja melihat chart, menganalisa. Ya, nah seperti itu, Pak. Yang terakhir long, ya. Trader long term adalah trader yang biasanya memiliki jangka yang panjang, Pak. Misalnya entry-nya pada malam hari ini, tutupnya itu bisa beberapa bulan ke depan. Jadi dia bulanan, Pak. Bahkan bisa tahunan. Saya rasa sih kalau untuk tipe-tipe trader retail seperti kita, trader yang long ini itu sangat jarang ya. Kecuali basicnya Bapak itu mungkin memang untuk investasi, untuk jangka panjang. Istilah itu buy dan hold. Jadi begitu buy, tahan seperti itu. Ya. Ini adalah time frame yang digunakan weekly, Pak, dan monthly. Pip yang dihasilkan juga 1000 sampai 10.000 pip bahkan lebih. Nah, jadi tergantung Bapak Ibu tipe trader yang mana. Coba di komen dulu, Pak. Bapak Ibu itu tipe trader yang mana? Bisa di komen, Pak.
Scalping kah? Ya. Scalping intraday silakan. Nah, satu orang menjawab scalping. Yang lain? Atau yang lain tidak ada gaya nih, Pak. Ikut angin aja, Pak, kan gitu. Tergantung. Scalping, ya. Harian, swing. Ini ada yang swing, ada yang scalping. Nah, ya saya biasa H1. Kalau H1 itu harian. Nah, jadi yang perlu diingatkan ke yang scalping ini ya, ke yang scalping ini sebenarnya trader yang sangat beresiko. Karena apa? Sering keluar masuk pasar seperti itu. Ya, itu yang trader sehingga harus lebih disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat, Pak, yang scalping ini. Kadang-kadang kalau yang scalping ini udah loss, itu trading plan-nya diabaikan, manajemennya itu diabaikan. Ya. Nah, scalping ini juga lebih sering MC-nya, Pak. Ya, jadi kalau yang scalping ini lebih sering MC-nya. Karena kalau udah loss biasanya pakai lot besar seperti itu. Jadi kalau untuk yang scalping itu karena apa ya? Karena lebih beresiko aja sih, Pak. Itu aja. Jadi dibilang jelek enggak juga. Jadi kalau Bapak bisa menahan diri, mengikut disiplin dengan manajemen, dengan strategi, bagus. Ya. Oke, azan kita rehat 1-2 menit. Ntar lagi kita lanjut lagi, Pak. Ya, lihat momen loh nih. Ini mau nge-buy nih USD Kanada. Tapi tunggu jam 8. Oke, baik, kita lanjut.
USD Kanada mungkin naik, bukannya oilnya bakalan turun. Ya, biasanya sih seperti itu Pak, tapi kan tidak selalu. Kenapa oil ini dia harus naik? Ya, karena di sini ada gapnya Pak. Jadi biasanya itu dia harga itu bakalan nutup gap dulu. Ada lagi gap di atas sini Pak. Ini kan ada gap juga nih. Ya. Jadi dalam jangka panjangnya, long termnya itu harga oil ini bisa ke 53. Hanya masalah waktunya aja. Dari sini, dari bulan Maret kita teriak-teriak, buy oil, buy oil, buy oil, bulan Juni baru harga balik ke atas. Ya, ketika harga turun di sini, itu banyak trader yang takut. Sentimen pasar itu banyak trader retail itu takut sehingga tidak berani untuk nge-buy lagi. Begitu ada yang seperti ini ya, yang rollovernya itu sampai 6 poin kemarin, banyak yang kalang kabut dan harga turun. Di berita di mana-mana harga minyak minus. Kenapa GK ini tidak minus? Karena rollovernya untung lebih cepat, Pak. Ya, rollovernya itu untung lebih cepat dibandingkan ada beberapa broker yang lambat sehingga harganya itu sampai minus. Ya. Lalu setelah rollover harga kembali turun ke 7, hampir ke 6, bahkan ini ke 6, ya, 6, sekian. Ini tradernya nggak berani lagi untuk mengambil posisi ngebuy, malah ada yang cut loss beralih ke yang lain. Ini ya, itu udah bermain di psikologi Pak. Padahal kalau berani nahan saat ini udah waktunya ngambil profit, waktunya cuan. Nah itu kembali lagi ke tipe trader kita yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, kalau memang tujuan dari awal sudah memang untuk long term, ya udah long term, apapun yang terjadi saya siap long term seperti itu. Mantap. Kalau Pak Alam nih tenang orangnya. Ya, Barusan dari toko sebelah rally masuk ke ruang ini tenang, adem. siap bosku. Ya, saya pun 2 minggu ini tradingnya signal malah kan loss semua Pak. Ya, apalagi beberapa hari ini 1 minggu ini harga naik terus. Ya, USD JPY naik, AUD USD naik, ya GBP USD naik, ya. Signal kemarin kenapa saya kasih signal sell? Karena harga di H1-nya Pak ya, di H1-nya sudah lower low. Ini kan kita bisa lihat ya. Nah, harga sudah lower low. Yang mana dari sini sampai ke atas kemari, harga itu low-nya meningkat, high-nya meningkat terus. Begitu ada lower low, makanya saya kasih signal sell. Yang mana kalau sudah lower low itu ciri-ciri reversal trend. Ya. Tapi trennya belum menjadi trend bearish. Ternyata harga naik ini sempat turun ya. Kalau kita gunakan TP minimal sih dia udah kena. TP minimal kita udah profit, udah TP minimal. Ya. Tapi kalau kita menggunakan TP minimal, kadang-kadang itu antara risk dan rewardnya itu tidak sebanding. Seperti itu. Ternyata kena stop loss signal semalam, ya harga lanjut naik. Dan kalau untuk sekarang ditanya ngapain, sorry M5, ya ini saya nunggu harga ini masuk kemari bisa untuk ngebuy. Sekarang saya buy 0,1 dulu, ya. Nanti kalau harga masuk area kuning ini, saya tambah buy lagi Pak, 0,1 atau 0,2 lagi. Ataupun 0,1 dulu lah. Ya. Karena ini untuk
bisa dikatakan swing, Pak ya. Ini untuk swing, malam hari ini clear. Ya clear kalau Bapak pakai M5 seperti ini ya. Tunggu masuk area kuning, ngebuy, berapa pip ambil, ya profit seperti itu. Ini stop lossnya di mana? Kalau Bapak menggunakan M5, stop lossnya di low. Ya, karena ini untuk swing, stop lossnya itu saya gunakan di bawah garis kuning ini, Pak. Kita buat ini 2000 pip, 0,1 $150. Ya. Take profitnya di mana? Kan gitu. Bisa gunakan Fibonacci aja, Pak. Take profitnya bisa di sini. 1800 pip, jadi hampir 1:1. Berapa lama nunggunya? Kembali lagi tadi kemari. Ini swing. Satu hari, antara sehari sampai seminggu. Kadang-kadang bisa lebih, Pak. Nah, seperti itu. Tapi kalau Bapak gunakan M5, mau clear, ini belum area buy. Nanti buy-nya tunggu kena garis merah ini, boleh kena buy. Ya. Saya harus mantau-mantau oil nih. Masih aman lah. Ya. Ada pertanyaan silakan, Pak. Coba ke pair yang adem, Japan. USD JPY, Pak. Yo, kan agak kalem dia tuh. Nah, kalem. USD JPY ini naik ya. Trennya naik. Nah, kalau kita nge-buy sekarang ini kayak buy di pucuk. Cuman kalau kita secara H4 kita cari ya support resisten majornya itu sampai mana harga ini naik ya. Bisa jadi sampai kemari, Pak. Ini ada resisten kuat. Yang mana kalau resisten kuat ini sebagai pencapaian target harga seperti itu. Ini ada juga tapi dia sudah break. Ini yang ini dia sudah mampu breakout. Jadi kalau kita mau ngebuy menggunakan H4 untuk swing ya. Buy sekarang karena dia sudah breakout, stop loss-nya di bawah sini ya, low sini, Pak. Ini kalau stop loss-nya ini sekitar 100 pip aja, Pak. 1000 pip, 0,1 $100. Ya. Targetnya itu sama 1100, bahkan 1:1 lebih. Ya. Nah, seperti itu. Ini untuk USD JPY. Sama halnya dengan USD Kanada. Beberapa hari yang lalu kita analisa, harga masih di sini kalau saya nggak salah. Ya. Harga bakalan sampai ke support sini. Beneran harganya nyampe. Cuman kita nggak ada nge-sell. Nah, itu kembali lagi ke strategi masing-masing. Ya, kebetulan juga saya beberapa hari ini ada saudara juga yang sakit kemarin. Ya, 2 hari yang lalu meninggal, makanya agak kurang aktif di grup. Nah, GBP USD malah naik. Jadi kalau yang menunggu datanya tadi, melihat data ini tadi langsung sell USD Kanada, sell GBP USD, dolarnya bakalan menguat. Sekarang ini gigit jari, Pak. Apalagi kalau yang pakai stop loss, yang tipe-tipe scalping, stop lossnya di high sini. Udah kena stop loss, beneran gigit jari. Lalu bertanya, masuk ke grup-grup, lalu bertanya, kok dolar malah melemah ya, GBP USD itu malah menguat ya. Seharusnya kan non-farm payroll-nya bagus, GBP USD-nya turun. Seperti itu.
Ayo, USD Kanada M5 tadi ya. Nah, yang belum nge-buy ini bisa nge-buy. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi lagi. Ya. Scalping ini strateginya yang bagus yang mana? Intraday ini strateginya itu yang bagus yang mana? Swing ini sama juga pertanyaannya. Long juga strateginya yang bagus yang mana? Ya. Semua strategi itu saya rasa seperti indikator ya, indikator moving average bisa digunakan di semua time frame. Seperti juga yang saya gunakan lebih kepada melihat tren ya, swing high, higher high, higher low, lower high seperti itu, lebih ke tren, mengidentifikasi tren dan gelombang. Bisa digunakan di time frame berapapun, Pak. Ya, bisa digunakan di time frame berapapun. Artinya kalau Bapak membukanya itu di time frame M5, artinya Bapak untuk scalping. Ya. Kalau Bapak gunanya ke intraday, gunakanlah yang intraday. Oh, bisa enggak, Pak? Multi time frame bisa, silakan. Seperti itu. Makanya kita harus belajar dulu menguasai semua teori, nanti baru kita pakai yang mana menurut kita bisa kombinasikan, yang mana yang menurut kita nggak pakai, yang mana menurut kita yang kita gunakan. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Contoh seperti ini. Kita bukanya M5. M5 sudah higher high. Ya, higher high. Sehingga kalau kita menggunakan time frame M5, di sini kita nge-buy. Ini baru nge-buy di M38, kita nge-buy 50. Area kuning inilah area buy kita, Pak. Stop loss-nya di low sini. Ya, stop loss-nya itu adalah di low sini. Seperti itu. Kalau kita buka M15, ini untuk scalping juga. Ya, contoh seperti GBP USD. Kita buka H1 ya, M30 ataupun H1. Di sini kita lihat, sorry, salah template. Ya. Nah, di sini sudah ada higher high. Begitu harga higher high lagi, ya. Begitu ada higher high lagi, penurunan ini untuk nge-buy. Dan harga itu tadi sempat nyentuh 38, dia nge-buy. Ya. Harga naik. Harga membuat higher high lagi. Kita tarik lagi Fibo. Masuk lagi sini, harga naik lagi, Pak. Nah, ini sampai mana take profitnya? Kita tinggal tarik Fibo juga di sini. Potensinya ada ke 1.2709. Ini take profitnya. Ya. Sekarang 2693. Berarti sekitar 10 pip lagi, Pak. Kita buy sekarang, targetnya 10 pip, ya 100 pip. Resikonya 800 pip. Nggak ideal lagi. Makanya jangan, ya. Nggak ideal lagi. Nah, ini sudah. Nah, ini saya mau nge-buy lagi, 0,1 lagi. Ya. Yang ini coba kita taruh stop loss-nya di sini, Pak. Kan untuk scalping, ini contohnya scalping ya. Ada lagi tipe trader yang satu lagi, Pak. Ini tipe trader yang sering kita gunakan, yang sering kita jumpai. Ya. Si trader ini nggak tahu dia scalping kah, intraday kah, swing kah, ataupun long kah. Ya. Tetapi si trader ini begitu entry, begitu profit biru di close. Alasan close-nya itu karena takut harga turun lagi.
Tapi begitu dia nge-buy, seperti contohnya kalau harga turun, ya di hold, nggak pasang stop loss, nggak juga menggunakan money management. Ya, ini adalah salah satu tipe-tipe trader yang sering digunakan. Profit di close, lagi plotting loss ditahan sampai MC. Ya, nah ini yang sering kita jumpai, Pak. Dan ini salah satu tipe trader, tipe antah berantah, Pak, kalau saya sebut ya. Itu yang sangat sering kita jumpain tipe trader seperti ini. Ya. Seperti itu, Pak. Oilnya turun, koreksi. Close. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. AUD USD. Ini AUD USD. Ya, jadi kalau Bapak buka M5 itu Bapak scalping bisa. Kalau metode yang saya gunakan kan setiap begitu ada lower low seperti ini ya. Contoh tulis ya. Begitu ada lower low seperti ini, inilah sinyalnya sell. Harga koreksi sell seperti itu. Begitu ada higher high seperti ini, nge-buy, higher high lagi nge-buy, higher high lagi tetap mengambil posisi buy. Begitu harga lower low seperti ini cari momen sell, lower low lagi sell, lower low lagi sell. Jadi seperti ini adalah strategi trading. Di mana nge-sell-nya Bapak nanti tinggal tarik Fibo, Pak, dari high low terakhir ataupun dari low ke high terakhir. Entry aja di level-level Fibo, seperti itu. Untuk take profit stop loss-nya juga menggunakan level Fibo. Itu salah satu strategi yang saya gunakan. Bisa di time frame berapapun. Contohnya seperti AUD USD sekarang kita lihat hari ini ya, ini H1 M5. Nih, contoh kita hari ini. Ya. Ini harga sudah higher high. Kita tarik Fibo. Maka kita sell di sini. Kita buy di sini. Kita udah profit, Pak. Bener nggak? Ini kenaikan ini udah profit. Udah profit sekitar 5 pip. Kecil banget kan? Memang seperti ini. Tipe yang scalping itu memang seperti itu. Ada kalanya kecil, ada kalanya besar dapatnya. Yang namanya juga time frame-nya kecil. Ya. Lalu harga turun, Pak. Sampai di sini ya. Harga membuat lower low. Di sini kita sell. Begitu harga naik sampai di sini nih. Saya besarin ya. Begitu harga naik sampai di sini, lalu harga turun sampai di sini nih. Ini satu gelombang nih. Kita udah profit, coba kita lihat. Ini turun sampai kemari, ini 10 poin, Pak. 100 pip, 10 pip. Resikonya juga 100 pip. Seperti itu. 2 kali sudah entry ya. Ya. Lalu harga naik. Membuat higher high. Dari mana kita lihat higher high-nya? Lihat, Pak, ini low, ini high terakhir ke ini high yang baru. High-nya lebih tinggi. Kita tarik Fibo. Harga turun. Harga turun. Kita nge-buy.
profit. Di sini kita entry 1, di sini kita entry 2, di sini kita entry 3. 3 kali entry hari ini. Lalu harga turun lagi. Masih juga membuat high yang lebih tinggi dan low yang lebih tinggi. Artinya di sini kita nge-buy lagi, Pak. Lalu harga naik sampai ke atas. Sampai kemari, profit. Kita sudah entry 4 kali hari ini. Itu yang scalping ya. Lalu kita tarik lagi dari sini Fibo-nya. Harga turun, tapi nggak nyampe level entry. Ya udah kita abaikan, kita nggak entry. Lalu harga naik lagi. Kita nge-buy. Tarik Fibo. Harga turun, buy. Harga naik, kita profit. 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita entry. Ya, sini juga entry tadi. Di sini entry. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Ya, lalu ini naik. Kita tarik Fibo lagi. Nah, di sini kita kena stop loss. Ini kita kena stop loss, Pak. 5 kali entry, profit, kita stop loss. 1 kali stop loss. Dan di sini kita nge-sell lagi. Kok nge-sell, Pak? Karena sudah ada low yang lebih rendah. Ya. Lalu harga turun. Nah, ini kita udah profit. Nge-sell-nya kan di sini, Pak. Ya. 6 kali entry, 7 kali entry, 6 profit, 1 kali loss. Nah, kalau Bapak sampai harga di sini, Bapak jangan nge-buy, jangan nge-sell. Karena apa? Low-nya lebih tinggi. Kita lihat. Ya. Ini harga sudah mulai jadi bullish. Yang belum mau buy aja, Pak. Stop loss-nya kecil aja nih kan di bawah sini. Seperti itu. Jangan nggak pakai stop loss. Itu aja, Pak. Kembali lagi ke Aussie tadi. Kalau Bapak menemukan codingan seperti ini, high-nya ini menurun, low-nya meningkat, Bapak jangan entry karena itu sideways. Ya. Begitu Bapak seperti ini, ya. Ini Bapak bisa nge-buy karena high-nya sudah lebih tinggi, low-nya juga sudah lebih tinggi. Bapak buy di sini. Nah, kita sempat profit dulu. Ini profit. Nggak tahu lah ini ya, ini atau dia naik dulu atau turun dulu, dia ini profit. Setelah itu harga baru turun. Baru ini naik lagi. Karena data, kalau dekat data hindari dulu, Pak. Karena kan mau data, rilis. Artinya apa? Di satu pair aja kalau kita mau scalping di M5, rajin kita membuka codingan seperti ini, menguasai satu strategi, di time frame berapapun kita bisa gunakan, Pak. Yang penting rajin dan disiplin. Masalahnya kita ini kan nggak rajin, pengennya buka HP pakai mata kosong, lihat HP itu layarnya kosong, kita langsung bisa entry, langsung profit pengennya. Jangan buka M5, pengen profitnya 1000 pip, 0,1 pengen profitnya $50, $100. Itu enggak, Pak, enggak ada. Enggak sesuai dengan itu apa reward win loss rasionya itu enggak sesuai. Ya. Yang ada bisnis itu resikonya yang lebih besar dibandingkan rewardnya. Dapat yang 1:1 aja udah mantep, ya. Bisa, itu Bapak harus nunggu yang swing, yang long term. Di situ baru. Jadi kalau tipe-tipe scalping ini, risknya saya rasa pasti jauh lebih besar dibandingkan rewardnya.
Ada nggak Pak yang rewardnya lebih besar? Ada long term Pak. Ya, long term itu rewardnya lebih besar, tapi waktunya lama. Ya, kita nggak sanggup nunggunya. Tapi kalau ada yang sanggup, Bapak Ibu sanggup, silakan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan Pak sampai di sini? Silakan. Paham Pak sampai sini Pak? Kalau paham bisa di komen paham Pak. Kan gitu. Nah, ini kayak gini tadi kan dia sudah higher high. Kita tarik Fibo. Ya, kita tarik Fibo, dia kan sudah higher high. Tarik Fibo, kita nge-buy di sini. Nah, sekarang ini kita udah profit. Scalping. Jadi lebih sering kita entry. Kalau mau agak slow, scalpingnya buka M15. Buka di M15. Kita buat sini lagi ya. GU-nya kita buat AUD USD, AUD USD. Ini yang komen. Sangat menginspirasi. Ya, kita kan sharing nih Pak ya. Apapun metode tradingnya, saya sarankan tetap manajemen risk, lot, itu harus digunakan Pak. Karena nggak semuanya itu profit. Minimal kalau untuk yang pemula itu, balance-nya itu nggak sampai habis lah. Bisa bertahan aja, tapi entry, profit loss. Ya, itu udah jago Pak, udah mantep. Ada pembelajaran yang kita ambil dari transaksi kita. Contoh kalau M15. Ya, dari tadi pagi contohnya. Nah ini higher high per hari aja kan gitu. Harga naik, ternyata turunnya ini tidak menyentuh level Fibo. Kita nggak nge-buy. Lalu harga naik lagi sampai kemari. Kita tarik lagi Fibonya Pak, Bapak Ibu. Nah di sini kita nge-buy. Nah, ini kan lebih slow. Ya. Lalu harga turun, harga naik. Ini profit sudah. Lalu ternyata harga turun lagi. Sudah ada lower low, kita nge-sell. Cari. Nah, sell ternyata di sini. Harga naik, lalu harga turun. Kita sudah profit. Harga naik lagi, mau data, kita abaikan. Harga turun, nah ini kan ada dekat data, abaikan. Seperti itu. Nah, di M5 tadi kita bisa 7 sampai 8 kali OP. Di M15 hanya 2 kali kita OP, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi tergantung Bapak. Intinya fokus di satu time frame dan disiplin saja ya Pak. Fokus di, kalau saya pribadi, ya kita nggak bisa fokus di satu strategi karena tipe kita itulah tipe mencari-cari strategi sana sini. Jadi kalau saya sarankan, tetap di awal kita itu pasti menggunakan semua strategi, Pak. Masuk ke grup A, kita lihat strategi, boleh dicoba nih kan gitu. Lalu, wah begitu masuk fase loss, kita masuk lagi ke grup B, boleh dicoba nih strateginya. Jadi kalau dari saya pribadi, yang saya tekankan itu fokusnya itu di manajemen resiko dan manajemen lot-nya aja, Pak. Ya. Strateginya itu nanti Bapak bakalan nemu sendiri mana yang cocok. Seperti itu. Ya.
Nih, gold. Ya. Jadi kalau menggunakan H1 tadi, kita sell di sini. Ini juga udah profit 7 poin. Begitu break. Tetapi kita tarik resikonya, ini 35 poin. Begitu profit 7 poin, kita kan nggak mungkin entry, Pak. Masa 7 poin udah entry, resikonya ya 35 poin. Nah, di situ. Maka manajemen resiko, manajemen lot, manajemen rewardnya pun Bapak harus disiplin. Apapun strateginya. Ya. Itu yang dulu disiplin. Jadi kalau Bapak belum ada manajemen risk, lot, dan reward, hal itu dulu yang harus Bapak pelajari terutama. Ya. Karena semua strategi itu bisa menghasilkan profit. Apapun strateginya, Pak. Bapak belajar kemanapun, strategi mereka pasti pernah profit, pasti pernah loss. Ya, yang membuatnya kita ini nggak disiplin, hasilnya tidak memuaskan, itu kadang-kadang di manajemennya aja, Pak. Ini kan malah naik. Ausinya juga malah naik. Nah, kita lihat. USD JPY, mau nge-buy silakan. Ya. Jadi semakin besar time frame-nya, resiko dan reward-nya semakin besar. Itu aja bedanya, Pak. Antara scalping dan trading. Kita buka W1. Kita buka misalnya di gold. Untuk long term, Pak ya. Buka W1. Sama strateginya kita buat. Yaitu coding, higher high dan higher low. Dari Januari 2017 ya. Januari 2017 atau kelamaan kita buat aja dari 2019 ya. Kita buat dari 2019. Ini kita lihat kita coding. Harga naik, higher high. Sebelumnya ini kan trend down ya. Ini kan dia nih. Kita tarik Fibo. Kena. Lalu kita buy. Ya. Lalu kita buy. Waktu naik kemari aja itu membutuhkan waktu dari Maret sampai ke ini kita buy-nya di sini. Contoh di sini kita buy dari April sampai ke sini aja sampai ke Juni, Pak, 2 bulan. Mampu nggak nahannya 2 bulan? Kan gitu. Lalu harga naik sampai ke atas. Sampai Agustus, Maret ke Agustus, 5 bulan. Lalu kita tarik lagi Fibo. Pas, kena. Nunggu harga koreksi sampai ke level Fibo, itu dari Agustus ke November. Agustus ke November berarti Agustus hampir 3 bulan. Ya. Lalu harga naik, Pak. Naik terbang tinggi. Entry-nya di November sampai kemari aja nih. Ini sudah Januari sampai Maret. Berbulan-bulan. Tapi sekali profit, kita lihat yang di sini. Ini kita entry buy. Resikonya 72 poin. Reward-nya kalau sampai ujung sini ada sekitar ya 280 poin, Pak. Nah, jadi tergantung ke tipe trading Bapak lagi. Bapak ke yang mana? Nah, kalau USD Kanada ini kan yang scalping contohnya, Pak ya. Kalau yang atas ini Bapak bisa buka ke H4, itu harga ini sudah sampai level support. Mana supportnya? Ini supportnya, Pak. Harga sudah nutup gap, ya, supportnya di sini. Nah, stop lossnya itu 100
50-an pip, Pak, di bawah garis merah ini. Itu kalau yang untuk swing ya. Kalau Bapak mau lebih sabar lagi, itu ya tunggu H4-nya membuat swing low, Pak. Kalau nggak malam ini besok, ya. Kalau nggak malam hari ini, minggu depan, begitu ada swing low di area sini, ya, di area sini, ataupun candle pattern bullish muncul di dalam sini, Bapak bisa nge-buy. Nah, seperti itu. Ini kan saya parsial, Pak. Buy dulu satu, nanti buy lagi, seperti itu. Ya. Contoh, misalnya kita hilangkan dulu yang entrian kita ini. Kan gitu. Nah, hari ini kita coba menggunakan scalping di M5. Ya, kita coding. Ini higher high. Kita besarin. Higher high. Ke entry. Ya. Lalu harga naik. Kita profit. Harga turun lagi. Kita entry lagi, Pak. Udah 2 kali entry kan. Di sini tidak entry ya. Enggak naik. Di sini kita belum entry karena low-nya masih sama. Di sini juga bisa dibilang low-nya sama. Nah, ini baru kita entry, Pak. Nah, harga turun. Ya. Sudah 1, 2, 3 kali entry. Ini kita entry sell lagi, tarik lagi Fibo dari sini kemari. Karena low-nya terus menurun kan. Di sini kita sell. Dia harga sempat naik, hampir kena stop loss tapi nggak kena. Ya, lalu harga turun. Kita profit. Di sini kita sell lagi. Itu scalping. Di sini kita udah sempat profit. Nah, kalau yang udah keluar, ya, ini bisa, ini profit. Kalau yang nggak keluar, dia di sini sudah membuat higher high. Kalau harga sudah membuat higher high dari codingannya, yang sell-nya di cut loss saja, Pak. Yang sell di sini tadi, ini cut loss, ganti posisi buy. Ya, harga naik. Jadi misalnya yang penurunan ini tadi kita nggak kena stop loss, nggak kita clear profit, nggak kita cut profit. Jadi dari sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 profit, 1 kena stop loss, kan gitu. Lalu kita buy lagi, harga turun. Ini pun kena stop loss juga nih, yang tadi kena stop loss ya. Itu ada tandanya. Harga turun. Di sini kita sell. Nggak kena, Pak ya. Koreksinya tidak kena.
Nah, ini udah mau dekat data, bisa diabaikan. Lalu kita tarik. Di sini juga kita kena stop loss. Sini artinya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali entry, 2 yang kena stop loss, 5 kali profit. Dari strategi ini udah bagus. 5 kali entry, 2 kali kena stop loss. Masalah selanjutnya apa? Tinggal manajemen risk dan rewardnya aja, Pak. Bagaimana cara kita bisa menghitung rewardnya harus lebih besar dibandingkan resikonya. Dari 7 kali entry ini tadi. Nah, itu kembali ke Bapak masing-masing. Jadi belajarnya jangan fokus ke strategi entry. Kalau Bapak trading udah bertahun-tahun, ya, tradingnya udah bertahun-tahun, semua strategi sudah Bapak kuasai, berarti Bapak ada yang lupa satu, yaitu antar manajemen win-loss rasionya. Itu yang harus Bapak perbaiki. Ya. Ini kita mau entry pun gimana, Pak? Mau entry. Harga di tengah-tengah, walaupun non-farm payroll. Kayak non-farm payroll bulan lalu juga nih. Harga naik, turun, tidak jelas. Gold juga bisa dibilang kita buka H1-nya di situ-situ aja dia mah gold turun. Ya, karena tren H4-nya juga udah turun, H1 turun. Kita lihat GBP, JPY naik. Ini kan trennya masih naik. Jangan coba-coba untuk NZD, USD melempem. USD, JPY juga melempem. Naiknya pun tidak terlalu signifikan. Ya, padahal kalau lihat dari datanya, wah ini cukup signifikan, Pak. Sangat bagus sekali. Nah, jadi kalau Bapak mau scalping di berapa time frame, menggunakan strategi yang saya contohkan tadi, silakan Bapak coba. Yang penting Bapak rajin aja tuh. AUD USD dan Euro USD, Pak, request bisa posisi sell. Ya. Euro USD. Nah, kalau Euro USD ini secara H1-nya dia sudah membuat lower low, Pak. Jadi ini bisa sell. Ya, nah ini mungkin saya akan naikkan ke signal nih. Ya, jadi ini bisa sell. Saya akan naikkan ini ke signal. Ini kalau secara H1, Pak ya. Untung Bapak ingatkan Euro USD. Jadi tadi saya nggak ada buka Euro USD. Hitung dulu risknya berapa nih, berapa pip kalau sell sekarang. 80 pip lah kita buat. Jadi kita bisa gunakan 0,2. Ya. 0,2. Take profitnya di berapa? Mereka udah jam ini. Take profitnya kalau secara H1-nya bisa di 2649, Pak, di sini. Sorry ya, di sini. Di atas lagi 1.1270 itu tuh take profitnya. Tapi kalau memang H4-nya nanti reversal, ngikut reversal, take profitnya itu bisa jauh lagi, Pak. Ya. Kalau dia betul-betul merubah arah tren, harga itu potensi akan lower low, Pak, dari sini. Jadi untuk sementara take profitnya nggak usah kita pasang dulu, yang nge-sell. Ya, sebentar, saya naikkan ke ini dulu, Pak, ke signal.
Yang ada pertanyaan silakan Pak, ditanya ya. Oke. Euro USD sell now. Risk reward. Oke, sinyalnya udah naik. Oke, yang direspon indeks saham. Oke, AUD USD, kita lihat dulu AUD USD. Kita kosongkan dulu nih. H4. H1-nya kita lihat. H1-nya belum signal sell, Pak ya. Kalian signal sell kalau mampu break low ini, Pak, baru sell lah. Jadi kalau ini belum nge-sell nih. Ya, hariannya belum nge-sell. H4-nya juga belum. H4-nya kalau malah bisa break low ini baru bisa dikatakan reversal trend. Jadi untuk AUD USD jangan sell dulu. Terus ada yang nanya tadi, kalau nggak salah monthly-nya itu double top monthly berarti. Ya, ini belum bisa dikatakan double top. Karena harganya masih seperti ini, Pak. Belum ada candle bearish-nya. Kalaupun bisa dikatakan double top, harga baru break low. Yang ini baru dikatakan double top. Jadi kalau Bapak mau entry di sini lebih ke di sini ada resisten klasik. Ya. Jadi kalau mau nge-sell di sini ada resisten klasik, silakan nge-sell. Seperti itu. Jadi bukan double top. Double top itu kalau harganya mampu break, dia seperti ini, sebelumnya trend up, lalu turun, nah nanti dia turun seperti ini. Nah jadi begitu dia break low ini baru double top. Seperti itu Pak. Ya. Kena stop loss baru harga naik, itu kelemahannya scalping. Tapi kita sudah bisa dari tadi ya di USD Kanada kalau kita M5 7 kali entry, 5 kali TP, 2 kali SR. Seperti itu. Jadi Bapak tinggal rajin-rajinnya Pak di rumah. Ya. Mau di time frame berapapun silakan. Ya, ini sinyal sudah saya naikkan, tinggal Bapak entry. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Sharing-sharing kita malam hari ini yang direspon indeks saham. Kita lihat indeks saham. Indeks saham seperti Dow Jones. Seharusnya sih naik Dow Jones ya. Dow Jones dari minggu lalu kita
Sinyal buy itu dari sini ya, Dow Jones. Coba kita lihat Hang Seng. Ini trennya masih naik, jangan coba-coba nge-sell. Hang Seng, Hang Seng, Hang Seng, Hang Seng. Mana ke Hang Seng? Oke, ini Hang Seng. Nah, Hang Seng juga sudah trend up. Jadi ini bisa, kemarin nunggu-nungguin harga koreksi, nggak koreksi-koreksi. Harga naik. Jadi kita tinggal nunggu tarik Fibo. Hang Seng bisa buy di sini, Pak ya. Yang trading Hang Seng. Seperti itu. Euro GBP H4. Oke, Euro GBP. Siap, sebentar. Ini jadi kita kan. Euro GBP. Nah, ini harga sih sudah reversal trend, Pak. Ya. Ini pun kalau kita tarik gini dia sudah lower low. Jadi tarik Fibo aja, Pak. Dari sini ke kemari. Tinggal nunggu koreksi untuk nge-sell. Seperti itu. Minggu depan. Minggu ini kan signalnya jelek nih. Baru satu kali signal. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Silakan. Saya belum kena, Pak, SL-nya. Kalau belum kena berarti rezeki ya. Udah profit sekarang. GBP USD malah naik. Iya, naik, Pak. Karena trennya secara H1 ya trennya masih naik. Secara H4 pun trennya naik. Jangan coba-coba melawan tren. Boleh coba lawan tren kalau seperti euro ini tadi. Sudah ada ciri-ciri reversal trend. Baru kita entry sell. Jadi kalau masih trennya up, boleh juga ngelawan tren kayak USD Kanada. Dia sudah berada di area support yang sangat kuat. Ataupun kayak Aussie, Monthly-nya ini kan resistennya kuat banget nih. Silakan ngelawan untuk sell. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Sampai di sini paham? Temanya ini paham ya malam hari ini ya. Jadi tren berapapun bisa, Pak. Itu yang dikatakan kuat itu cirinya gimana, Mas? Support resisten yang kuat. Oke. Seperti yang di apa itu? AUD USD ini ya. Ya. Kita lihat ya. Contoh ya, misalnya H4 ya, kita kecilin. Ya. Nah. Yang dikatakan kuat itu seperti apa? Yang membuat pantulan yang cukup kuat. Contoh kayak gini, misalnya kita coding ya di sini ya. Oke. Terus kita ubah ke bawah dulu. Nah. Contoh yang ini, Pak. Ini adalah resisten, ini adalah resisten. Ya, menurut Pak Anton, antara kedua ini mana yang bisa dikatakan resisten kuat, Pak? Silakan dijawab, Pak. Boleh mic-nya dihidupin ataupun di chat bisa juga. Menurut Pak Anton, yang atas. Yang atas, kenapa? Karena kan belum di break itu. Kenapa yang ini disebut kuat? Karena penurunnya tajam, Pak. Oh. Sedangkan yang ini penurunnya sangat sampai di sini aja. Jadi kalau harga ini berbalik naik ke atas, dikena resisten ini kita jangan nge-sell. Ya boleh nge-sell, cuman kan ini resistennya tidak terlalu kuat. Lalu harga naik. Ini adalah resisten yang kuat.
kita nge-sell. Itu harga. Hmm. Contoh lagi. Nah, ini adalah antara ini ataupun sama yang ini tadi, supportnya lebih kuat yang mana, Pak? Yang ini, yang paling Yang kanan. ini kan? Ya, karena Ya, panjang itu ya. Oh ya. karena kenaikannya sangat signifikan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan support resisten major yang kuat. Ini sama ini kuat yang ini, Pak. Karena panjang tuh ya. Dibandingkan yang karena ini dia membuat penolakan kenaikan cukup signifikan ke atas. Sedangkan ini dibandingkan yang ini tetap kuat yang ini. Nah, seperti itu. Oh, itu Jadi nanti bisa support ya. Jadi Ini support resisten klasik ini, support yang major yang kuat-kuat itu kita bisa jadikan sebagai tempat target posisi, Pak, target entryan. Jadi kalau ada entry sell nanti, misalnya sell ya, bisa targetnya itu di sini secara langsung. Sedangkan baik. yang major, yang minor-minor seperti ini, nah ini kita bisa gunakan sebagai strategi entry-nya. Jadi kalau dia sudah breakout minor, kita entry sell. Breakout minor lagi, entry sell. Oh. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Ada yang nanya lagi, Pak, itu Yulusi membalikan tren dari bullish jadi bearish. Long term apa pullback saja? Nah, kalau untuk long term ya, Bapak buka time frame-nya lagi, H4, Pak. H4-nya belum ada. Jadi kalau Bapak tanya long term atau dia hanya sebentar, kalau dari H1-nya dia, ya ini hanya untuk sementara aja. Kan TP-nya juga di sini, Pak. Tapi kalau dari D1, H4-nya, ini masih ada potensi naik. Apalagi untuk long term, ke weekly jadinya, Pak. Weekly-nya juga, ini ada sudah berada di area resisten. Weekly-nya malah sideways. Tapi kalau daily-nya, harga sudah naik berhari-hari. Nah, mungkin dia bakalan koreksi dulu. Nah, koreksinya daily ini kan dari sini, Pak. Dari low sini naik sampai ke atas. Belum ada koreksi. Sudah berapa hari? Hampir 1 minggu, Kak. Kan gini. Sudah berapa hari nih? Hampir 2 minggu. Nah, koreksinya ini kita bisa memanfaatkan di time frame yang lebih kecil. Nah, seperti itu, Pak. Jadi tergantung Bapak gunakan time frame yang mana. Semakin besar time frame, semakin besar risk dan reward-nya. Semakin kecil time frame, semakin kecil risk dan reward-nya. Ya. Coba euro kita buka M5. Hari ini udah berapa kali entry? Kita contoh dari sini. Oke, di sini kita entry, buy. Kena stop loss. Kena stop loss. Ya. Terus harga ini yang membuat lower low. Sini kita nge-sell. Kita sell di sini. Harga naik hampir kena stop loss. Hampir berarti belum kena kan gitu, Pak. Lalu harga turun. Turun terus harga. Ya, sini profit. 1 kali SL, 1 kali profit. Profitnya ini lebih besar. Lalu di sini kita sell lagi, kan gitu. Sini kita sell lagi. Ini dia langsung kena stop loss. 3 kali entry, 1 SL, risk-nya kecil,
1 TP rewardnya besar, 1 SL rewardnya besar. Lalu kita entry lagi di sini. Kita tarik Fibo karena sudah higher high. Pas kena ya 38. Lalu harga naik tinggi, Pak. Ya. Di sini kita profit. Kita nge-buy lagi gitu. Di sini kita sudah profit. Kalau yang belum close, dia bakalan kena stop loss. Ya, kalau yang belum close, kena stop loss. Anggap aja ini kena stop loss. Jadi, stop loss, TP, stop loss, profit, loss, profit, loss. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 2 profit, 3 stop loss. Di sini kita sell lagi. Ini udah kepanjangan. Nggak sampai. Nggak entry. Terus kita coding seperti ini. Nah, ini nggak entry, Pak. Low-nya nggak lebih rendah. Ini juga high-nya nggak lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Ini high-nya lebih tinggi. Nah, di sini kita entry. Nah, ini mau data ya, abaikan. Ini kan mau data tadi. Jadi kita abaikan. Kalau kita nge-buy pun di sini, kenaikan ini sudah profit. Jadi kalau mau data-data besar, abaikan aja, Pak. Karena kita kan scalping. Nah, sekarang kita nge-sell. Nah, ini kita lagi profit. Kan gitu. Lagi profit. Ini udah profit. Misal kita close, berarti 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 TP, 3 SL. Tergantung nanti risk dan rewardnya besar yang mana. Nah, itu. Bapak bisa coba. Dan Bapak bisa backtest ke belakang dari history. Nah, gitu. Sistem ini bagus apa enggak? Lebih banyak profit atau lebih banyak loss? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Silakan. Udah jam 9. Kalau tidak ada, kita akhiri. Semoga euronya nanti take profit lah ya. Biar ada minggu ini ada profit lah, nggak double-double SL lah. Oke, terima kasih. Ada nggak lagi pertanyaan? Bro, USD Kanada TP berapa? Kalau USD Kanada ini untuk long. Untuk long, TP-nya ini daily aja, Pak. Tarik Fibo. Ya. TP-nya di sini, Pak. 1.3640. 1.3640. Nah, itu long term-nya ya. Itu long term-nya. Jadi cerita TP-nya nanti aja kalau harga udah naik. Ataupun nanti secara H1 atau H4-nya sudah membuat ciri-ciri reversal trend. Misalkan nanti harga sudah higher high ya, break yang high yang ini sudah higher high, nanti kita bisa tambah buy lagi. Ini full lot, ini full margin udah. Itu, kita bisa tambah buy lagi. Ya, yang itu ke masing-masing, nggak masalah tuh. Ya. $100 not 3 boleh dah? Ya, betul. $100 lot 3. Full kali tuh. 0,3 full. Ya, full, Pak. Boleh. Jadi AUD USD ya. AUD USD tidak usah open sell. Kalau Bapak menunggu reversal trend, nggak ngelawan trend, saran saya sih nunggu reversal trend. Tapi kalau Bapak acuannya terhadap resisten di sini yang weekly, ya, ini weekly ini, berarti silahkan aja langsung sell, Pak. Tapi jangan lupa stop loss-nya di high weekly-nya. Kasih spasi sedikit lah, space-nya sedikit. Nah, seperti itu. Jadi sekitar nih stop loss-nya sekitar 100 pip dari harga running.
Jadi tergantung ke Bapak. Bapak menggunakan strategi yang mana untuk AUD USD. USD Kanada boleh sell nggak? Kita lagi nge-buy ini Pak. Ya nge-sell boleh aja. Nah ini lagi ada yang berlawanan nggak masalah. Karena memang trennya pun lagi down. Cuman kenapa harga ini kok sulit kali untuk turun? Nah, itu yang perlu kita lihat. Ada apa di sebelahnya? Ternyata ada support yang kuat di sini, Pak. Makanya harga kayak nolak gitu di area sini. Jadi kalau Bapak sell, alasan sellnya apa? Karena H4-nya trennya masih down. Silakan. Alasan kita nge-buy apa? Karena harga lagi di support major. Alasan kita nge-buy, nah bolehlah gitu. Jadi kembali lagi ke alasan Bapak. Kalau saya lebih mending nge-buy, karena kalau nge-buy stop loss-nya lebih sedikit dibandingkan kita nge-sell sekarang, itu stop loss-nya jauh. Kalau kita gunakan time frame H4, stop loss-nya di sini 1.300-an. Cuma kan harga udah turun, Pak, berminggu-minggu turunnya nih. Udah hampir 3 minggu turun terus. Kalau kita pelajari gelombang Elliott Wave, ini gelombang turunnya udah habis. Ya, nah, itu. Ini tergantung Bapak. Kalau Bapak tanya ke saya, buy-nya berapa, resikonya berapa, di sini, di bawah sini, Pak. Jadi kalau nge-buy sekarang, itu sekitar 1.500 sampai 2.000 pip, Pak. Jadi kalau 0,1, 150 sampai 200 dolar. Ayo oil 42, biar selesai semua. Cepat-cepat, 42. Enak kali gitu, Pak ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Maka webinar malam hari ini kita akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan membuat perubahan baik. Terima kasih, Pak. Ya, untuk kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Ya. Dan semoga kita bisa profit ke depan itu lebih baik lagi lah. Jangan malas, rajin-rajin riset, rajin-rajin backtest sistem, pelajari, jangan lupa gunakan risk money manajemennya, ya supaya tradingnya lebih santai. Boleh di-share Pak untuk materi tadi Pak Alam. Ini sudah saya record Pak. Nanti mungkin kita, kalau materi yang ini tadi, ini materinya materi basic sekali Pak. Nantilah saya upload ke grup ya Telegram ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk pembahasan yang ini itu nanti kita upload ke YouTube. Yang penting Bapak siap nontonnya 1 jam lebih. Hampir 2 jam. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita profit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.